Resiliensi adalah seperti kekuatan dalam diri kita yang membantu kita menghadapi tantangan dan kegagalan, tanpa merusak semangat atau meruntuhkan kita. Dalam dunia yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian, memiliki resiliensi yang kuat adalah aset berharga. Resiliensi membantu kita untuk tidak hanya bertahan dalam menghadapi kesulitan, tetapi juga untuk tumbuh dan berkembang melalui pengalaman-pengalaman tersebut. Mengapa resiliensi penting? Kita akan memulai dengan memahami mengapa resiliensi begitu penting dalam kehidupan kita. Seringkali, kehidupan ini penuh dengan tantangan, kegagalan, dan kesalahan. Ketika kita dihadapkan pada situasi-situasi sulit ini, resiliensi adalah kualitas yang dapat membantu kita melewati mereka dengan baik. Kesejahteraan mental adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saat kita mengalami situasi yang menantang atau penuh tekanan, kesejahteraan mental kita dapat terpengaruh. Itulah sebabnya, resiliensi adalah aset berharga dalam menjaga kesejahteraan mental kita. Ketika kita memiliki resiliensi yang kuat, kita lebih mampu menghadapi tekanan dan krisis tanpa mengalami dampak yang berat pada kesejahteraan mental kita. Resiliensi membantu kita dalam menghadapi situasi sulit ini dengan lebih tenang. Daripada merasa cemas atau putus asa, kita memiliki kemampuan untuk merespon dengan lebih seimbang. Ini berarti kita dapat mengambil tindakan yang bijak dan memilih strategi untuk mengatasi masalah yang pada gilirannya menjaga kesejahteraan mental kita. Selain itu, memiliki resiliensi memungkinkan kita untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang sulit. Ini dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan pribadi dan perkembangan. Ketika kita mampu mengatasi kesalahan atau kegagalan, kita dapat mengubahnya menjadi pembelajaran berharga yang dapat membantu kita tumbuh sebagai individu yang lebih kuat. Kita juga dapat melihat bagaimana resiliensi membantu kita mengatasi stres. Hidup kita seringkali dipenuhi dengan situasi stresor, dan memiliki resiliensi memungkinkan kita untuk menghadapinya dengan cara yang lebih seimbang. Ketika kita memiliki ketahanan mental, kita dapat merespon stres dengan lebih efektif, menjaga kesejahteraan mental kita, dan menghindari dampak negatif yang mungkin timbul. Selanjutnya, mari kita menjelajahi strategi dan teknis praktis untuk membangun resiliensi dalam kehidupan kita. Memiliki resiliensi adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan ada banyak cara untuk mengembangkannya. 1. Memfokuskan pada proses daripada hasil dan belajar dari pengalaman sebelumnya. Memfokuskan perhatian pada proses daripada hasil merupakan pengakuan bahwa keberhasilan atau kegagalan hanyalah bagian dari perjalanan yang lebih luas. Ini memungkinkan kita untuk menghargai langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan, bukan hanya tujuan akhir itu sendiri. Dengan menekankan aspek proses, kita bisa belajar dari setiap tahap, memahami strategi yang berhasil, dan tumbuh dari kegagalan yang sering terjadi di sepanjang jalan. Mengutamakan proses mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian dan perubahan sebagai hal yang alami. Ini bukan sekedar mengejar tujuan, melainkan menghargai perkembangan pribadi yang terjadi sepanjang perjalanan. Fokus pada proses membantu kita menjadi lebih tangguh dan fleksibel dalam menghadapi rintangan, karena kita tidak hanya memandang hasil akhir, tetapi juga memberi nilai pada perjalanan yang membentuk kita di sepanjang proses tersebut. 2. Berlatih self-compassion dan menerima ketidakpastian. Fokus pada self-compassion dalam membangun resiliensi berarti memberikan diri kita sendiri dukungan dan pemahaman yang sama seperti yang kita berikan kepada orang lain dalam situasi sulit. Ini melibatkan kesediaan untuk memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, penerimaan, dan pemahaman saat menghadapi kesalahan, kegagalan, atau ketidakmampuan. Menerima ketidakpastian juga menjadi aspek kunci dalam membangun ketahanan mental, yang berarti memahami bahwa banyak hal dalam hidup tidak dapat kita prediksi atau kendalikan. Ini mengajarkan kita untuk menerima kenyataan bahwa perubahan dan situasi tak terduga adalah bagian alami dari kehidupan. Kesiapan untuk tetap tenang dan beradaptasi di tengah ketidakpastian
merupakan elemen vital dari resiliensi. 3. Mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Dalam membangun resiliensi, penting untuk mengakui pentingnya mencari dukungan dari lingkungan sekitar, termasuk teman, keluarga, dan mungkin profesional. Menemukan dukungan dari orang-orang terdekat memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman, menyuarakan perasaan, dan menerima saran atau pandangan dari perspektif yang berbeda. Ini membantu dalam mengatasi kesulitan dengan merasa didukung dan terhubung, mengurangi perasaan kesepian atau kecemasan yang dapat terjadi saat menghadapi tantangan. Menyuarakan atau berbagi beban dengan orang-orang terdekat dapat membawa pemahaman yang lebih luas tentang situasi yang dihadapi, bukan hanya dari sudut pandang pribadi, tetapi juga melalui sudut pandang orang lain, yang dapat memberikan wawasan atau pemecahan masalah yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Ini juga dapat memberikan rasa kuatnya ikatan sosial yang pada gilirannya membantu memperkuat ketahanan mental dan emosional saat menghadapi rintangan atau situasi sulit. 4. Menyusun rencana krisis dan mempraktikkan teknik relaksasi. Dalam rangka membangun ketangguhan mental, perencanaan krisis memainkan peran penting. Membuat rencana krisis memungkinkan kita untuk mengantisipasi, merencanakan, dan mempersiapkan diri menghadapi situasi yang sulit atau tak terduga. Ini melibatkan identifikasi langkah-langkah konkret yang perlu diambil ketika dihadapkan pada situasi krisis. Rencana ini membantu mempertajam reaksi dan memberikan pijakan yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan yang tiba-tiba, meminimalkan kepanikan, dan meningkatkan kapasitas kita dalam menyelesaikan masalah. Di samping perencanaan krisis, mempraktikkan teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga adalah sarana yang efektif untuk meredakan stres. Teknik-teknik ini membantu menenangkan pikiran dan tubuh, serta meningkatkan kesadaran diri terhadap situasi yang mungkin memicu stres. Dengan berlatih secara teratur, seseorang dapat mengembangkan kemampuan untuk mengelola tekanan dengan lebih baik, menjaga ketenangan mental, dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Gabungan dari rencana krisis yang terperinci dan latihan teknik relaksasi memberikan fondasi yang kokoh dalam menghadapi situasi sulit dengan keberanian dan ketenangan. 5. Menciptakan jaringan dukungan dan berpegang pada tujuan dan nilai Anda. Menciptakan jaringan dukungan yang solid melalui komunitas atau kelompok yang memiliki minat dan kebutuhan yang sama merupakan poin penting dalam membangun ketangguhan mental. Ini memberikan kesempatan untuk merasa didukung, terhubung, dan terdorong oleh orang-orang dengan pandangan yang sejalan. Dengan memiliki jaringan ini, seseorang dapat merasa lebih terhubung secara emosional, menemukan dukungan praktis, serta belajar dari pengalaman orang lain yang mungkin telah menghadapi tantangan serupa. Di samping itu, memegang teguh pada tujuan dan nilai-nilai pribadi membantu dalam mempertahankan fokus dan motivasi saat menghadapi kesulitan. Ketika seseorang memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang mereka upayakan dan mengapa hal itu penting, mereka dapat mempertahankan semangat dan tetap fokus meskipun dihadapkan pada rintangan. Ini membantu untuk memberikan arah dan makna dalam menghadapi tantangan, serta memperkuat daya tahan mental dan emosional dalam mengejar tujuan-tujuan yang dianggap penting. Saat kita memasuki bagian akhir video ini, mari kita berbicara tentang latihan sederhana yang dapat membantu Anda membangun resiliensi. Latihan ini adalah langkah konkret yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda untuk mengembangkan ketahanan mental Anda. 1. Mengubah pandangan terhadap kegagalan. Melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar merupakan tonggak penting dalam membangun ketangguhan mental. Saat dihadapkan pada kegagalan, jadikan momen tersebut sebagai peluang untuk mendapatkan wawasan baru. Coba temukan pelajaran yang dapat diambil dari situasi tersebut. Menerima kegagalan dengan sikap belajar membuka pintu bagi perkembangan pribadi yang lebih kuat dan membantu mengubah pola pikir terhadap kegagalan. Merespon kegagalan dengan cara yang konstruktif membantu memperkuat ketahanan mental,
memungkinkan kita untuk tumbuh dari setiap pengalaman dan menciptakan landasan yang lebih kokoh untuk menghadapi masa depan. 2. Self-compassion dan dukungan pada diri sendiri. Pentingnya self-compassion dalam membangun ketangguhan mental tidak boleh diabaikan. Mempraktikkan self-compassion berarti memberi diri sendiri dukungan, pengertian, dan kesabaran yang sama seperti yang kita berikan kepada orang lain dalam situasi sulit. Menghentikan sikap terlalu kritis terhadap diri sendiri adalah langkah krusial. Mengakui bahwa kita sebagai manusia memiliki hak untuk membuat kesalahan adalah landasan penting dalam proses ini. Dengan menyayangi diri sendiri, kita menciptakan ruang bagi pertumbuhan pribadi, memperkuat ketahanan mental, dan membangun landasan yang lebih sehat untuk mengatasi tantangan yang muncul. 3. Tujuan, nilai, dan dukungan sosial. Pentingnya mengingat tujuan dan nilai-nilai yang penting dalam mempertahankan motivasi tidak bisa diabaikan. Mempertahankan ingatan akan tujuan memberikan arah dan inspirasi dalam langkah maju, bahkan saat menghadapi kesulitan. Selain itu, mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional merupakan hal yang penting dalam menghadapi situasi sulit. Membicarakan perasaan dan tantangan yang kita hadapi dengan orang-orang yang dipercayai dapat memberikan perspektif tambahan, saran, dan dukungan emosional yang membantu mengurangi beban yang dirasakan. Kombinasi dari mengingat tujuan serta nilai-nilai penting dan memiliki jaringan dukungan sosial yang solid membantu mempertahankan fokus dan ketabahan ketika dihadapkan pada masalah. 4. Teknik relaksasi, rencana krisis, dan pembelajaran dari pengalaman. Menerapkan teknik relaksasi adalah langkah penting dalam membangun ketahanan mental. Teknik-teknik seperti meditasi atau yoga membantu meredakan stres dan menjaga ketenangan dalam situasi sulit. Di samping itu, mempersiapkan rencana krisis dengan langkah-langkah konkret membantu dalam menghadapi situasi sulit. Rencana ini memungkinkan untuk merespon dengan lebih terorganisir dan dapat membantu mengurangi kecemasan dan kepanikan. Selain itu, penting untuk meluangkan waktu untuk mengevaluasi dan belajar dari pengalaman yang telah dialami. Refleksi terhadap pengalaman masa lalu membantu dalam pertumbuhan pribadi. Ini mencakup identifikasi hal-hal yang berhasil, apa yang tidak berhasil, dan pelajaran yang bisa diambil dari situasi tersebut. Menggabungkan teknik relaksasi, rencana krisis, dan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya membantu membangun kemampuan untuk menghadapi tantangan secara lebih efektif di masa depan. Kesimpulan video ini adalah bahwa resiliensi adalah kemampuan yang sangat penting dalam mengatasi kegagalan, menghadapi stres, dan menjaga kesejahteraan mental kita. Kehidupan seringkali membawa kita pada situasi yang menantang, tetapi bagaimana kita meresponnya dapat membuat perbedaan besar dalam perkembangan kita. Dengan memahami mengapa resiliensi penting dan bagaimana membangunnya, Anda dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi segala tantangan yang datang dalam perjalanan hidup Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami berharap konten ini telah memberikan wawasan dan strategi yang bermanfaat dalam membangun resiliensi Anda. Ingatlah bahwa resiliensi adalah keterampilan yang dapat ditingkatkan dengan latihan dan kesadaran diri. Dengan ketahanan mental yang kuat, Anda dapat merespon kegagalan dan situasi sulit dengan lebih positif dan tangguh. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tetap mendapatkan konten-konten berkualitas dari kami di masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa.